Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada YouTube yang sudah memberikan bonusnya sebagai support terhadap channel ini. Sebetulnya saya menggunakan YouTube ini sebagai media untuk sharing, kemudian untuk branding dan promosi. Sebenarnya saya tidak terlalu fokus untuk mencari duit ataupun mencari bonusan atau AdSense dari YouTube. Namun tujuan utama saya adalah sharing, branding dan promosi kepada klien tentunya. Dan di awal perjalanan, tujuan awal memang saya tujukan untuk edukasi ke klien, bagaimana saya menunjukkan ketika bekerja di lapangan sehingga klien itu bisa mendapatkan gambaran nanti di lokasinya. Ketika saya handle pre-wed ataupun weddingnya, mereka sudah ada gambaran dan tahu. Namun dalam perjalanannya banyak teman-teman fotografer yang menanyakan eksifnya kayak gimana, pemotretannya menggunakan apa. Akhirnya saya dari awalnya orientasinya ke klien, akhirnya saya tambahkan untuk orientasinya kepada teman-teman yang sedang belajar ataupun masuk ke dalam bisnis wedding fotografi. Jadi tujuan utamanya yaitu tetap di sharing, branding dan promosi. Di awal saya membuat YouTube itu masih belum ada aturan ketat terhadap monetize. Jadi ketika saya membuat video pertama itu sudah bisa didaftarkan untuk monetize atau AdSense. Namun di beberapa tahun ini mulai diperketat aturan-aturannya. Namun AdSense itu bukan sebagai tujuan saya, karena saya menyadari bahwasanya genre tutorial, genre sesuatu yang memberikan ilmu itu penontonnya itu nggak sebanyak ketika genre-genre yang nggak jelas, misal die life, prank ataupun sesuatu yang ya karakter orang Indonesia memang lebih suka sesuatu yang drama. Untuk tutorial yang lihat ya gak begitu banyak, sehingga waktu itu saya benar-benar tidak memfokuskan diri untuk mengejar AdSense. Jadi saya upload ya sesuai dengan apa yang ingin saya upload, sesuai dengan apa yang saya sukai. Jadi ketika memasukkan AdSense pun ya sebagai pelengkap aja, sebagai bonus saja. Jadi seandainya bisa mencapai target dari YouTube, yaitu target $100, itu baru bisa dicairkan ya itu sebagai bonus. Bonus itu merupakan semangat juga sih. Tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya para konten kreator itu, misal katakanlah saya juga membutuhkan bonusan itu untuk katakanlah untuk upgrade alat kah, untuk nambah perlengkapan agar bisa memberikan kreasi-kreasi yang lebih menarik. Kemarin itu adalah bonusan kedua dari YouTube. Ya nggak banyak juga sih, mungkin teman-teman persepsinya ketika bermain YouTube itu bahwasanya gaji YouTube terlalu fantastis sekali, yang bisa mencapai puluhan juta. Itu saya yakin itu nggak segampang ketika kita bikin channel tutorial. Itu saya sudah sadari dari awal bahwasanya jelas gak mungkin bisa mendapatkan sebanyak itu. Jadi ketika itu cair ya saya benar-benar optimalkan, saya benar-benar manfaatkan untuk upgrade alat ataupun untuk membenahi. Kayak semisal setup ini juga mulai untuk membenahi juga. Saya mulai main YouTube itu di tahun 2015-an, dimana itu benar-benar saya tujukan ke klien
dengan memanfaatkan peralatan yang seadanya, skill editing yang seadanya juga. Saya mulai belajar editing ya gara-gara video YouTube ini. Jadi mulai mengenal apa, awal-awal itu saya pakai Premiere Pro. Ternyata PC saya nggak kuat, kemudian beralih ke Sony Vegas. Sebenarnya sudah cocok dengan Sony Vegas, namun sering error. Akhirnya saya mencari lagi, kemudian bertemulah dengan Filmora ini lumayan ringan dan harganya juga nggak terlalu mahal lah, masih bisa terjangkau lah, meskipun dengan beberapa fitur yang nggak se-fleksibel dari Premiere Pro, namun cukuplah untuk kebutuhan YouTube. Saya rasa masih cukup. Kenapa hasil AdSense dari YouTube saya bilang bonus? Karena saya merasa bahwasanya genre apa yang saya jalan ini jelas bukan genre yang menjadi favorit. Jadi ya nothing tulus lah kita kerjakan. Saya anggap apa yang saya kerjakan ini adalah ladang amal saya. Jadi sharing aja tanpa berpikir nantinya akan dapat AdSense sebanyak apa, ya saya nggak terlalu memikirkan seperti itu. Alasan yang kedua adalah basically saya adalah seorang introvert yang dimana untuk memulai pembicaraan itu saya sangat sulit sekali. Diibaratkan saya semacam gong yang harus ditabuh dulu untuk bisa bergema, untuk bisa ngomong. Ya itulah kenapa akhirnya saya manfaatkan YouTube ini untuk sebagai media untuk belajar mulai ngomong. Mungkin di awal-awal bagi yang mengikuti YouTube saya ini, di awal-awal nggak ada saya ngomong, nggak ada saya bersuara, ya dikarenakan itu tadi sebuah apa ya, ngomong di depan kamera itu bagi saya dulu itu ampun. Namun sekarang ya dengan perlahan mulailah untuk ya belajar ngomong istilahnya di depan kamera. Alasan ketiga kenapa saya sebut bonus, bukan sebagai gaji atau sebagai apa ya, sebagai yang utama lah, karena saya ngerasa saya tipikal orang yang nggak pede, terutama menggunakan judul-judul yang bombastis katakanlah, atau judul-judul yang clickbait. Itu saya nggak banget. Jadi saya menggunakan judul yang benar-benar berpikir bahwasanya, karena video yang saya bikin itu terutama video BTS, jelas itu ada sangkut pautnya dengan klien, sangkut pautnya dengan vendor-vendor yang bekerja sama, maupun lokasi yang kita gunakan, itu saling berhubungan. Ketika saya egois untuk menggunakan judul-judul yang bombastis, takutnya akan berimbas kepada yang lain. Misal ada salah satu video, waktu itu video BTS prewedding di lokasi spot sejuta umat di Surabaya. Di lokasi itu saya menemukan sebuah alat pengaman ya guys, pengaman dalam tanda kutip. Ketika sebetulnya itu bisa digunakan sebagai judul untuk memviralkan, namun saya ngerasa bahwasanya klien yang waktu itu saya handle itu adalah klien yang berhijab, sedangkan lokasinya juga ya tidak bisa dipungkiri memang sudah di awal konotasinya memang seperti itu. Ya semoga ya konotasi yang jelek itu bisa berubah lah. Sebenarnya pengen juga membuat judul-judul yang viral, namun ketika viralnya jelek ya jelas enggak banget gitu loh, seperti itu. Setelah 5 tahun saya bermain ataupun menggunakan YouTube sebagai sarana sharing, branding dan promosi,
sampailah di mana saya benar-benar harus berubah. Apalagi efek dari pandemi COVID-19 ini membuat banyak waktu yang luang, sehingga kemarin mungkin teman-teman melihat bahwasanya saya sering upload video, saya sering sharing ya, dikarenakan efek dari COVID-19 ini benar-benar membuat saya harus, apa sih yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan untuk bisa memperbaiki. Akhirnya ya saya mulai serius untuk sharing, mulai serius untuk branding, mulai serius untuk promosi di YouTube ini. Mulai serius ini juga akhirnya berimbas kepada AdSense. Meskipun sekali lagi AdSense bukan tujuan utama saya, namun ketika kita serius, ketika kita konsisten, maka AdSense dengan sendirinya akan menghampiri kita. Ya alhamdulillah, semoga nanti next ke depan bisa lebih konsisten lagi, bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Ya sekalian saya juga belajar untuk ngomong enak, ngomong nyantai, ngobrol nyantai, karena mungkin di video-video sebelumnya teman-teman merasa bahwasanya saya teks banget, saya bener-bener straight untuk ngomongnya, ya karena menggunakan teks. Di akhir-akhir ini saya mencoba untuk lebih nyantai, lebih ngobrol ya seperti inilah. Ya meskipun jujur butuh perjuangan yang ekstra untuk bisa, ya namanya juga belajar. Sementara itu dulu, intinya saya mengucapkan terima kasih kepada YouTube yang sudah memberikan apresiasi berupa bonus, yaitu pencairan yang kedua. Ya meskipun nggak banyak, sekitar $105, ya bisa bermanfaat untuk, ya nantinya saya akan share saya belanja apa aja untuk memanfaatkan dari $105 itu. Yang pasti jelas gak mungkin untuk membiayai keseluruhan selama, oh ya, pencairan kedua ini maupun pencairan yang pertama itu durasinya ya 2 tahun lebihan. Ya semoga dengan konsisten ini bisa lebih mempercepat cair bonusannya, sehingga bisa apa ya, bisa digunakan untuk memperbaiki konten ini. Jadi saya masih menggunakan ini pakai action cam, karena saya merasa bisa lebih dekat ketika menggunakan, entah kenapa ketika menggunakan mirrorless rasanya jauh banget, tapi ketika menggunakan action cam kok ngerasanya lebih nyaman, lebih nyantai, nggak terintimidasi. Ya semoga next dengan adanya pencairan bonusan bisa saya gunakan untuk membeli kamera action cam yang kualitasnya lebih bagus dari Xiaomi ini. Ini adalah Y generasi pertama sih, semoga next bisa Y 4K plus kalau bisa. Jadi bonusan itu nantinya akan saya gunakan untuk membuat video ini bisa lebih baik. Oke, sementara itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun ada saran apa saja yang akan kita bahas nantinya, langsung ke kolom komentar saja. Bagi teman-teman yang memulai untuk bermain atau menggunakan YouTube sebagai sarana untuk mencari duit, saya sarankan ya buanglah jauh-jauh tentang persoalan perduitan itu, karena itu yang akan jadi hambatan kalian, akan jadi apa ya, akan jadi barrier kalian, akan menjadi hijab kalian, akan menjadi selimut kalian. Jadi niatkanlah untuk share, jadikan YouTube ini sebagai ladang amalan, jangan jadikan sebagai ladang sampah. Sementara itu dulu, semoga bermanfaat, berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.